Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sofi Sahiron. Di kesempatan sesuai dengan judulnya, aku mau sharing tentang pasar modal nih. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar tentang investasi, tonton sampai akhir, jangan di skip dan jangan lupa di like ya. Dalam berinvestasi, masyarakat awam lebih mengenal instrumen berupa properti dan emas. Hanya sebagian kecil orang yang mengetahui tentang investasi melalui pasar modal. Nah, padahal pilihan berinvestasi menggunakan capital market atau pasar modal itu tidak memberikan peluang mendapatkan keuntungan saja, namun kamu juga berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri. Lalu bagaimana investasi pasar modal dapat mendorong kondisi ekonomi nasional? Nah, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kamu perlu terlebih dahulu mengetahui pengertian dari capital market atau pasar modal. Nah, dari situ kamu bakal bisa tahu fungsi serta peranan dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi sebuah negara. Pengertian dan fungsi pasar modal. Nah, dalam pengertiannya secara luas, pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Nah, investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana, sementara itu emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Selain melibatkan investor dan emiten, kamu juga akan menemukan beberapa pihak yang turut berpartisipasi di dalam pasar modal. Mereka berfungsi sebagai pihak yang menemukan antara investor dan emiten. Nah, ada tiga pihak lain yang bakal kamu temukan di bursa efek, yaitu yang pertama penjamin emisi. Ya, keberadaan penjamin emisi dalam pasar modal itu memiliki fungsi penting karena memiliki tanggung jawab ketika terjadi prestasi yang dilakukan oleh emiten. Di bursa efek kamu juga menemukan penjamin emisi berupa bank komersial, bank investasi atau perusahaan pialang. Yang kedua ada broker atau pialang. Dalam setiap aktivitas jual beli surat berharga di bursa efek, kamu akan menemukan keberadaan tenaga broker atau pialang. Nah, fungsinya utama dari broker adalah sebagai perantara dagang yang menjembatani investor dengan emiten. Yang ketiga ada manajer investasi. Selanjutnya kamu bisa menemukan manajer investasi yang punya tugas mengelola efek dari para nasabah yang telah mempercayakan investasi kepadanya. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya kamu juga bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap harinya diperdagangkan. Nah, jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah yang pertama itu ada saham. Saham merupakan sebuah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Nah, investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan itu berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Nah, yang kedua itu ada reksadana. Nah, reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana berbagai investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Nah, kepemilikan surat utang ini dapat dipindahtangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan pada jangka yang telah ditentukan. Nah, yang keempat itu ada Exchange Trade Fund atau bisa disebut ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Nah, hanya saja ETF diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Keuntungan berinvestasi di pasar modal dibandingkan instrumen investasi lainnya. Nah, menanamkan modal di bursa efek itu memberikan 5 keuntungan utama loh. Nah, yang pertama itu pencairannya yang mudah. Kalau kamu butuh uang cepat, caranya mudah, kamu tinggal menjual efek yang dimiliki. Yang kedua bisa dilakukan dengan dana kecil. Nah, pembelian efek bisa dilakukan dengan dana terbatas. Kamu bisa memperoleh 100 lot saham dengan biaya kurang dari 100.000. Demikian pula investasi pada reksadana yang membutuhkan modal kecil. Nah, yang ketiga keuntungan cukup besar. Sebagai contohnya, kepemilikan saham tidak hanya membuat kamu bisa mendapatkan capital gain, kamu juga punya kesempatan untuk memperoleh dividen. Yang keempat, nilai investasi bisa terus berkembang dibanding dengan menabung. Investasi di pasar modal jauh lebih menguntungkan. Kamu punya kesempatan untuk meraih keuntungan berkali lipat seiring dengan berjalannya waktu, dikenal dengan efek compound. Yang kelima, pendapatan pasif. Kamu tak perlu berusaha keras selama menjadi seorang pemilik saham, maka kamu bisa mendapatkan dividen ini seberapa kecil pun saham yang kamu miliki. Meski mungkin tak bisa dikatakan berlimpah, namun kamu bisa mendapatkan tambahan uang tanpa harus bekerja. Dengan berbagai keuntungan dan peranan pentingnya, berinvestasi lewat pasar modal bisa jadi salah satu pilihan menarik kan? Yuk, kapan kalian berinvestasi?